Halo, selamat pagi sahabat koleksi Kiki. Teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemu lagi ya. Hari ini kita bakalan live di kelas bikin-bikin pagi-pagi untuk bareng-bareng bikin apa coba? Ada yang tahu? Ya, kita bakalan bikin kalung. Selamat pagi. Halo Mbak Santi Widi. Selamat pagi. Oh, Santi Windy. Aduh, maaf ya Mbak. Sepertinya karena sudah semakin memiliki pandangan hidup yang positif ya. Jadi kalau ngelihat suka nggak jelas. Halo Mbak Divana, mohon maaf lahir dan batin ya. Mbak Tia Fizata, Mbak Wiwi Ros, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Wah, ada Kitchen Store. Wah, ada Mbak Lady, selamat pagi. Mbak Rika Setiawati juga, mohon maaf lahir dan batin juga ya. Mbak Agustin, Mbak Amelia, Mbak Dewi, terima kasih sudah bergabung. Dan hari ini teman-teman, inilah tutorial yang akan kita bikin bareng-bareng ya. Jadi kalung model panjang banget gitu, kalau dipakai kayak gini nih. Sebenarnya ada bukaannya sih di belakangnya. Aduh. Assalamualaikum Mbak. Ya, ini kalau dipakai dia panjang gitu, terus sampai ke bawah-bawah juga. Itu mah kabelnya ya. Jadi model kalung ini itu adalah salah satu jenis kalung yang menurut saya netral warnanya, bisa masuk di berbagai model baju dan juga punya efek merampingkan karena nanti kalau dipakai bentuknya panjang dan V gitu ya. Cuman kuncinya kalau pakai kalung model gini, please jangan pakai baju yang ada kancingnya. Terus kancingnya berwarna pula gitu ya. Jadi nanti dia akan tabrakan antara kalung sama kancingnya. Terus juga kalau bisa pilih bajunya, kalaupun dia bermotif, motifnya itu yang apa ya, kembar gitu. Jadi kayak misalnya motif batik kan dia sama, terus yang motifnya berulang. Nah, dipakein kalung ini masih cocok. Tapi kalau misalnya motifnya satu stand out di depan, itu biasanya kalungnya akan kalah sama bajunya. Paling bagus sih kalau misalnya teman-teman pilih baju yang polos, modelnya tunik ya. Nah, ini kalungnya bakalan kelihatan terang banget gitu. Selamat pagi Mbak Deyose, Mbak Mimi, Mbak Ria Patra. Wow, ada Mbak Mardi Lestari Dewi juga. Selamat pagi semuanya ya. Selamat bergabung. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan. Nah, di tutorial kali ini itu sebenarnya teknik yang dilakukan relatif sangat simpel ya. Jadi kayak kita akan pakai paku-pakuan gitu untuk masang manik-maniknya. Cuma kadang-kadang manik-manik yang kita punya itu jauh lebih panjang ketimbang paku yang biasa dipakai. Jadi kan pakunya atau eye pinnya itu biasanya modelnya kayak gini ya. Ujungnya ada lubangnya gitu. Seperti ini. Nah, ya. Nah, terus kalau misalnya yang mau dipasangin itu sejenis manik-manik yang bulat, oke lah ya. Atau manik-manik kotak tapi imut gini. Masih ada sisa banyak untuk dibuat pelintiran atau dibuat loop istilahnya. Kita cek ya. Jadi ini yang paling basic banget, bikin loop. Lipat 360 derajat, lipat 90 derajat dulu ke arah sebelah kanan kayak gini. Terus kembalikan, putar 180 derajat ke arah sebaliknya sampai dia berbentuk loop seperti ini. Nah ya, selamat pagi Mbak Eno, Mbak Tini, Mbak Yohana. Mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Ya, gampang kan bikin loop kayak gini ya. Nah, cuma kalau misalnya manik-manik yang dipakai itu panjang, jeng-jeng, ya ini nggak terlalu panjang sebenarnya sih. Ada juga eye pin kadang-kadang yang cukup panjang. Cuma kalau kita belinya eye pin yang panjang dan jarang pakai manik-manik panjang, maka bisa dibilang kita kayak buang-buang uang ya. Karena kebayangkan banyak bagian kawat yang harus dibuang gitu loh.
Sementara kalau bagian-bagian yang dibuang itu dikumpulin, dia kan lumayan juga, mungkin bisa jadi 1 kilo kalau udah lama. Nah ini kebayang ya, eye pin yang ada di rumah saya itu nggak cukup panjang untuk dipakein di manik-manik batu tabungnya. Dan mungkin teman-teman di rumah itu juga pernah ngalamin hal yang kayak gini. Pengen pakai manik panjang buat bikin kalung, tapi nggak ada paku yang cocok. Akhirnya model yang dipakai itu selalu model yang pakai stringing cable, alias dirangkai lurus semuanya ya. Jadi kayak bikin gelang seperti ini. Ya nggak masalah sih, cuman kalau kita pengen sesuatu yang beda seperti model ini, sebenarnya ada beberapa trik yang bisa kita lakukan untuk ngakalinnya. Nah, saya akan share beberapa trik ya. Trik yang pertama, caranya kalau kita punya batu yang panjang, oke saya pakai batunya yang lebih panjang ya, misalnya kayak gini, batunya itu kurang lebih panjangnya 2 ruas jari kelingking. Oke. Kalau misalnya kita di rumah punyanya stringing cable, maka yang bisa kita lakukan adalah pasang maniknya di stringing cable itu seperti ini. Lalu masukkan ringnya, ya, ringnya. Halo, selamat pagi ya Mbak Una, Mbak Alisa, selamat pagi, waalaikumsalam semuanya teman-teman. Jangan lupa ya, nanti di akhir kelas hari ini saya akan umumkan 5 orang pemenang yang akan mendapatkan paket bahan untuk membuat kalung di kelas minggu lalu. Wah, yang sudah ikutan komen pasti jadi deg-degan nih nunggu daftar nama pengumumannya ya. Jadi urutannya, masukkan dulu stopper, diikutin ring, lalu lipat string kabelnya, masukkan ke dalam stoppernya seperti ini ya. Lipat jadi dekat, lalu menggunakan tang jepit, rapikan sampai dia penyet ya. Lompat guys, kayak gini. Di tempat posisinya disesuaikan dulu, lalu dijepit sampai dia mengecil dan tidak bergerak lagi. Oke. Jadi ada, kebayang ya, pojok sananya udah dipasang, lalu pojok sebelah sini juga kita pasang stringing cable. Nah, jadi tips yang pertama, kita masih tetap bisa nih pakai stringing cable-nya untuk membuat rangkaian kalung-kalung yang panjang. Tapi otomatis stringing kabelnya dipasangnya satu persatu atau kecil-kecil gitu ya. Nah, ini kita sudah masukkan satu stopper. Lalu nanti kita ikuti dengan masukkan ringnya ya. Oke. Lalu lipat. Masukkan ke dalam. Nah, ini bisa jadi satu tips atau trik yang teman-teman bisa pakai kalau misalnya punya manik-manik yang panjang-panjang banget, tapi pakunya nggak punya yang lebih panjang dari manik-maniknya. Nah, cara yang pertama kita bisa gunakan stringing cable, cuma cara ini terus terang tidak praktis. Nah, bisa dilihat ya dari yang ada di video ini aja, untuk masang satu manik itu lama banget. Nah, kalau lama gini jadinya ya kalau kalungnya panjang terus kita harus bikin banyak, bakalan makan waktu yang cukup lama. Ini kita jepit lagi ya. Nah. Oke. Nah, ini biasanya manik-manik Jombang, manik tradisional itu banyak banget yang lucu-lucu tapi ukurannya panjangnya kebangetan. Sehingga akhirnya model yang bisa dipakai itu cuman model yang diuntai panjang di atas senar ya. Nah, kalau teman-teman bosan sama model itu, cobain tips kita kali ini.
dirangkai dengan paku sehingga jadi rantai manik-manik. Nah, ini nanti dia jadinya seperti ini ya. Sebelah sini ada ringnya, sebelah sana ada ringnya juga. Saran saya sih, oh iya bener Mbak Una, itu bisa longgar kalau misalnya kita nggak terbiasa narik rapet ya. Jadi pasti ada jeda ruang di antara pojok kanan sama pojok kiri. Jadi kayak nggak semudah yang dilihat Esmeralda. Nah, ini cara yang pertama. Terus cara yang kedua, teman-teman bisa pakai paku tembaga yang panjang itu. Nah, cuma masalahnya paku yang warna tembaga itu kadang nggak matching ya sama ring-ring yang kita punya lainnya. Alhasil kalau misalnya kita bikinnya pakai paku tembaga, itu seluruh ring, ornamen dan segala macam rangkaiannya harus ngikutin warna kawat tembaganya atau yang agak rose gold itu. Sehingga itu juga akan makan waktu yang cukup panjang kalau teman-teman nggak terampil atau nggak terbiasa. Nah, kawat yang berikut ini jenis kawat Monel, tapi ukurannya yang 0,8 mm. Jadi dia sangat tebal. Kawat bahan stainless. Nah, cuma masalah di kawat Monel ini adalah warnanya cuma silver ya, jadi silver stainless. Sehingga kalau teman-teman mau bikin yang warnanya pakai warna stainless itu akan tidak matching. Nah, ini saya contohin ya kalau mau pakai kawat Monel ini 0,8. Ini bisa lebih rapi hasilnya. Cara yang pertama kita bisa langsung bikin loop aja. Loop misalnya 2 kali atau 3 kali diputar. Lurus seperti ini ya. Atau cara yang kedua, nanti kita wire wrapping kayak lagi pakai kawat tembaga. Cara yang kedua sama ya, ini pakai ujung tang putar, terus dibikin loop. Nah, dia jadi kanan sama kirinya akan ada loopnya. Nah, ini cuma bisa dipraktekkan kalau ornamen ring kuncinya semua warna silver ya. Sebab kalau warna bakar nggak ada kawatnya. Kalau mau pakai kawat yang warna bakar kita bisa pakai, tapi biasanya barangnya impor. Jadi kayak mereknya Bidalon, terus Beatsmith itu dia punya kodenya gunmetal biasanya ya warnanya. Nah, cara lain yang bisa saya pakai, tadi kayaknya Mbak Vibi juga sudah praktekin ya, itu adalah pakai peniti bekas yang sudah tumpul. Nah, jadi kan saya punya peniti gini tuh banyak banget ya teman-teman. Dan beberapa itu kayak tumpul gitu loh. Dan ini kan nggak kita jual, tapi nggak kita buang juga. Nah, peniti-peniti kayak gini biasanya kita buat untuk ngerangkai, khususnya untuk warna-warna yang bakar atau warna-warna yang gold. Misalnya kayak gini ya. Ini lipat biasa. Nah, tapi sayangnya peniti-peniti jenis lurus gini dia sangat tebal sehingga harus kuat tangan kita waktu melintir. Terus mudah patah kalau misalnya dibolak-balik keliru gitu. Jadi dia hanya satu kali jalan, alias nggak bisa habis dibetulin salah, betulin salah. Nah, itu biasanya penitinya akan mudah patah. Ini kan dia satu jalan langsung kepasang ya, rapi. Sekarang saya tunjukkan apa maksudnya mudah patah. Jadi peniti yang kayak gini, yang lurus tadi ini kan patahannya ya, kita arahkan ke sini ya. Terus kita salah lagi ke sini 2 kali ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali.
5 kali aja dia sudah coklat, padahal cuman ditekuk-tekuk aja. Nah ini tidak akan terjadi kalau misalnya kita pakai kawat yang ukurannya 0,8 mm tadi. Nah kawat ini, kawat yang 0,8 mm ini biasanya dipakai untuk ngerangkai kristal-kristal yang kecil. Sebab kalau ngerangkai kristal, misalnya buat teman-teman yang suka bikin rosario gitu ya, atau suka bikin tasbih tapi batunya yang 4 mili, itu paling suka pakai kawat gini sebab nggak buang banyak. Beda sama kalau kita pakainya paku eye pin dan head pin. Meskipun pakai yang ukuran paling kecil ya, tetap akan ada bagian yang terbuang. Nah jadi untuk desain yang saya aplikasikan di kalung yang ini, itu saya pakai eye pin sebagian, sama pakai peniti jarum yang panjang ini sebagian. Nah nanti kalau teman-teman belanja di koleksi Kiki, tinggal ngomong aja ke mbak-mbak yang di tim admin ya, bahwa Mbak boleh minta peniti yang tumpul nggak gitu. Nanti kita jadikan sebagai bonus supaya teman-teman bisa ngerangkai manik-manik yang panjang ya. Mungkin ada yang pengen nyobain gitu di rumah untuk bikin rangkaiannya. Jadi bilang aja, Mbak punya stok peniti yang tumpul nggak? Saya mau ya dijadikan bonus untuk paket belanjanya. Gitu. Nanti dibawain paku-paku yang tumpul. Ya dilipat kayak gini caranya teman-teman. Terus dibalikin ke arah sana. Sekarang sih belum jual Mbak Novi, tapi saya punya buat koleksi pribadi. Tapi nanti ya kita carikan, bisa dibeli sekalian pas belanja. Kalau misalnya mau nyobain pakai kawat monel yang ukuran 0,8. Bener Mbak, yang ini jenisnya kawat monel ya Mbak Christine, jadi bukan kawat yang super biasa buat bros gitu. Ya mungkin sebenarnya sama sih, bahannya sama-sama stainless ya. Tapi gimana ya, yang jenis super itu kayak kawatnya lebih shiny, terus juga lebih tajam dan lebih lentur. Walaupun dia keras tapi lentur. Bingung deh. Wah, terima kasih Mbak Agustina. Iya, kadang-kadang kalau nggak tahu fungsinya, kayak aduh kok kita dikasih bonus, tapi tumpul ya gitu. Padahal sebenarnya ini akan sangat berfungsi banget kalau mau dipakai jadi rangkaian kalung untuk manik-manik yang panjang-panjang gitu ya. Batu tabung putihnya ukuran berapa? Ini batu tabung yang ada di koleksi Kiki Mbak. Cuma biasanya dalam satu rangkaian batu tabung itu selalu ada yang ukurannya kayak lebih kecil gitu dibandingkan untaian yang lain gitu ya. Nah itu juga biasanya kan nggak bisa kita jual, tapi nggak kita buang juga. Nah nanti batu-batu yang berbeda dari teman-temannya ini biasanya kita rangkai lagi jadi kalung. Jadi ukuran batu ini nggak sesuai dengan ukuran yang biasanya kita jual. Kalau yang standar kita jual itu kan dia kayak lebih besar gitu seukuran yang sebelah sini. Tapi ya biasalah ya, namanya juga batu gini kayak satu renteng tuh nggak akan pernah bisa nemu yang persis sama gitu kan. Nah cuman kalau misalnya dijadikan bros kan aneh ya kalau cuman batunya segini, kecil banget. Tapi sebenarnya bukannya batu ini nggak bisa dipakai cuma buat model lain. Nah akhirnya dipakailah buat bikin kalung kayak gini ya. Terus gimana caranya biar bikin kalung yang model ini lebih mudah? Yang pertama perlu dilakukan adalah kumpulkan dulu manik-manik yang warnanya satu jenis di dalam satu wadah yang sama. Jadi misalnya kayak yang saya pegang ini ya, ini ada warna hijau sama abu-abu. Yang abu-abu ada yang bentuknya kotak gini, ada yang bulat 10 mili kayak gini. Terus ada yang tabung kayak yang tadi saya tunjukkan ya. Terus ada juga saya kasih
Ini sebenarnya batunya moonstone, bukan batu abu-abu banget. Cuman kayaknya kalau dipadukan nanti kelihatan oke deh. Jadi kumpulin aja semua batu-batu yang warnanya senada, terus dijadikan di satu wadah. Nanti kalau sudah agak banyak, baru kita rangkai jadi kalung yang kayak acak-acakan gitu deh ya. Model batu-batu yang dipakai. Tapi sebenarnya ketika dia sudah jadi satu kan nggak kelihatan acak-acakan banget. Jadi nggak harus selalu kalung itu kalau yang sebelah sininya batunya oval, kanannya harus oval. Kirinya tabung, kanannya harus tabung. Itu nggak harus seperti itu ya. Kita bisa bikin pakai batu yang warnanya sih sama, bentuknya beda-beda dan tetap masih oke-oke aja. Jadi kalau kita nggak punya batu yang jumlahnya genep, kadang-kadang kan, aduh aku nggak mau dijadiin kalung, nanti nggak seimbang kanan sama kirinya. Kan nggak harus seimbang juga gitu. Jadi that's okay, biarkan dia kelihatannya kayak beda. Assalamualaikum Mbak Rosmi, Mbak Maya, wah Mbak Ruli, Sastro juga hadir. Nah, selamat pagi ya, ada Mbak Dwi Handcraft, Mbak Tuti Suwandi. Assalamualaikum Mbak, selamat bergabung ya. Nah, nggak apa-apa, kita sekarang lagi bikin dulu pasang pakunya. Nah ini juga tips untuk menghemat waktu kerja kita. Oh iya, kadang-kadang kan pakunya ada tuh yang tinggal segini, sementara teret, jarumnya udah tipis banget gitu. Apakah ini harus dibuang? Tentu tidak. Saya biasanya akan potong jarumnya sampai di sini. Ya, baru saya keluarin dulu. Keluarin dulu. Nah sebenarnya nggak super banget sih Mbak idenya. Tapi ini adalah ide yang bagus ya buat masa-masa kepepet ini ketika bahan baku sulit dicari. Mungkin kita nggak harus belanja ke toko online guys, tapi bersih-bersih aja stok batu-batu yang ada di rumah kita. Percaya nggak? Kadang-kadang langkah bersih-bersih ini bakalan bikin kita nemu manik-manik yang aduh dulu aku pernah inget beli manik-manik ini. Cuman aku lupa naruhnya di mana, terus ketemu lagi. Setelah ketemu, kadang-kadang kan kita bingung ya gimana nih ngolahnya, belum ada ide. Kelompokkan aja semuanya temuan-temuan kita itu dalam satu kelompok warna yang sama. Jadi diletakkan di wadahnya itu kayak ini khusus abu-abu, ini khusus manik-manik hijau, khusus manik-manik merah gitu. Oke ya, jadi tadi walaupun mepet sebenarnya masih bisa dipakai untuk masang batu yang kecil. Oke, sekarang kita sudah punya banyak batu yang sudah dipasangin paku. Jadi setelah batu-batunya dirangkai di atas paku, selanjutnya kita akan rangkai menjadi kalung. Oke, bismillah. Nah ini kalau batunya ada banyak, tapi kalau lebih bisa dibuat kalung juga ya. Oke, selanjutnya biar gampang, bener Mbak, tapi yang jelas gini, waktu kita bongkar-bongkar harus fokus juga ya teman-teman, karena problema kita sebagai tukang bikin itu sering banget ketika kita nimbun barang kan. Terus itu kan barang-barang yang kita suka banget sampai akhirnya kita bilang, nanti aja dibikinnya gitu. Nanti yang entah kapan terjadinya gitu kan. Terus kita harus fokus mana dulu nih yang mau dibersihkan. Jangan pas kita lagi beres-beres ya, baru nemu satu plastik benda yang kita cari, terus berhenti deh, gak dilanjutkan beres-beresnya. Langsung pengen bikin pakai benda temuan. Nah ini juga nggak boleh ya, karena apa? Kalau kayak gitu nanti cara kerjanya itu pasti langsung kayak nggak beres-beres membersihinnya gitu. Halo Costa Rica, thank you for joining us. Terus penting banget kita bikin target, misalnya yang mau dibereskan adalah satu rak garis ini gitu. Ya udah beresin dulu satu garis itu, kelompokin, folderin khusus, digabung-gabungin, baru nanti hasil yang sudah dibereskan itu kita
cek lagi mana yang bisa dikerjain ya. Jadi jangan baru nemu satu yang lucu udah berhenti ngerjain beres-beresnya. Karena saya gitu banget gitu. Jadi aduh tambah berantakan lah ya. Nah ini cara ini dibuka terus digabungkan. Nah mungkin ada teman-teman ya yang ngalamin, Mbak, saya gimana ya setiap kali saya bikin kalung pakai ring model gini kok jadi kayak mudah banget lepas ya. Nah nanti pada saat beli ring itu perlu diperhatikan juga teman-teman bahwa ring selain punya ukuran diameter, jadi kayak ukuran diameter itu lingkar di dalamnya sini ya. Dia makin berhenti di ujung sini berarti dia makin kecil. Tapi kalau semakin ke dalam artinya diameternya semakin besar. Nah kalau misalnya teman-teman beli ring, selain diameternya perlu diperhatikan, perlu juga diperhatikan ketebalan ringnya. Jadi kalau semakin ringnya tebal semakin susah dibukanya. Kalau gitu apakah saya harus selalu beli ring yang tebal? Tentu tidak, karena ring yang tebal ini juga susah dipakai untuk beberapa jenis atau desain ya. Jadi kalau bikin kalung emang oke banget pakai ring yang tebal-tebal gini. Tapi beberapa desain kayak dimasukin lubangnya di sini dia malah bisa mecah ujung manik-maniknya. Jadi sesuaikan sebenarnya jenis ringnya sama kebutuhan aksesoris yang mau dipakai. Jadi kalau misalnya kapan ya, mungkin minggu depan gitu saya bahas materi tentang ring. Milih ring itu tidak sesederhana itu, Esmeralda atau Rosalinda ya. Jadi milih ring itu benar-benar kayak ring ini cocoknya buat ini, ring ini cocoknya buat itu. Sebenarnya kayak ada banyak banget teori-teorinya. Bahkan kalau kita sering beli ring, kita akan tahu ada ring yang pada saat dibeli bentuknya terbuka terus, sama ada ring yang pada saat dibeli posisinya sudah tertutup terus. Jadi kayak sudah buletan gitu. Buletan kayak gini. Nah, beberapa ring yang tipis jenis ringnya itu kadang-kadang di ujung pembukanya sudah ada kayak lem keras, atau jadi pas sambungannya itu kayak susah disebut gitu, susah dibuka gitu. Duh, gara-gara baca Mbak Triana bilang namaku disebut-sebut. Nah kayak gini ya, dirangkai aja bebas. Yang penting nanti panjang kanan sama panjang kirinya seimbang. Saya gitu aja sih kalau ngerangkai, nggak pakai rumus atau ukuran yang harus gimana gitu. Nah cuman kadang-kadang bebas itu juga malah bikin pusing gak sih? Kadang-kadang ketika kita bikin aksesoris tapi kita nggak batasi kebebasan yang harus dilakukan, itu malah idenya suka stuck gitu. Nah, makanya kadang-kadang pada saat mau bikin aksesoris yang baru, kita harus pikirin dulu, misalnya aku mau bikin kalung, batunya bebas deh tapi warnanya harus abu-abu. Nah kalau seperti itu jauh lebih mudah ketimbang kalau misalnya batunya bebas, warnanya bebas, pas udah jadi kalungnya, ih kok gini sih, kayak nggak jelas gitu hasilnya. Nah batu yang kotak ini kita nggak jual Mbak, jadi ini juga salah satu hasil harta karun nih yang saya temukan ya. Jadi ini dulu pernah sih dijual di koleksi Kiki kayak tahun berapa gitu. Terus udah sisa sedikit kan, akhirnya kita tarik dari toko. Terus habis ditarik dari toko, baru deh ketemu pas kemarin beres-beres. Nah bener banget Mbak Rain, saya setuju banget. Bebas itu nggak tahu kapan berhentinya. Jadi kalau kita bikin bros ya, bros desainnya bebas gitu. Dan atau bros amburadul lah ya, biasanya kita kasih nama kayak gitu, atau yang lucu-lucu. Nah itu juga ditambahin lagi manik-maniknya, ditambahin lagi sampai akhirnya
yang tadinya kita cuma mau bikin bros ukuran kecil aja, tahu-tahu udah segede telapak tangan gitu, saking ditambah-tambahin terus manik-maniknya. Nah, kalau saya sendiri tips pada saat bikin bros yang bebas itu biasanya selalu saya cocokkan sama kotaknya Mbak Rains. Jadi walaupun modelnya itu nanti agak miring ke kanan, miring ke kiri, sesuai dengan jenis-jenis batu dan daun-daun yang dipakai. Tapi ketika sudah dijadi, itu harus cukup masuk ke kotak bros yang saya punya. Sehingga nggak kejadian nih, kadang-kadang ketika kita bikin bros bebas tadi, terus kan hasilnya bagus, keren banget gitu, unik, futuristik. Pokoknya kita suka deh, walaupun jadi lebih besar daripada desain yang kita rencanakan. Terus pas kita pajang terus habis udah brosnya laku, pas mau dikirim pusing, soalnya kita nggak punya kotaknya. Aduh, jadi kita stres gitu ya. Nah, Mbak Arik, hati sih ingin kulaan ya, cuman sekarang ini sudah sangat jarang sekali nemu toko-toko di kayak pasar-pasar besar, Mangga 2, terus ASMK, Jatinegara, yang masih buka dan beroperasi seperti sebelum COVID-19 ini ada gitu ya. Jadi udah banyak banget toko-toko yang kayak udah 3 bulan lah nggak jualan sama sekali. So, yang bisa dilakukan apa? Ya udah bongkar-bongkar aja bahan-bahan yang kita punya. Terus kita manfaatkan yang ada untuk bikin desain-desain yang nggak harus terpaku sama satu model manik-manik tertentu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin brosku yang laris itu selalu pakai daun model ini, daunnya udah nggak ada lagi, aku sekarang nggak bisa produksi gitu. Terus kita sedih dong, aduh gimana sih, sekarang toko-toko udah nggak jual lagi, sangat. Terus kita curhat di sosmed, aduh sekarang semakin susah untuk berbisnis gitu, karena bahan bakunya susah ditemukan gitu kan ya. Ya memang sih itu terjadi dan gak hanya pada bisnis kita aja. Terus memang melegakan untuk curhat atau sharing ya. Tapi problemnya adalah setelah kita curhat itu ada solusinya enggak? Kalau kita udah curhat, marah-marah, bete-bete di sosmed, terus habis gitu gak ada solusinya juga, ya mendingan gak usah kali ya. Jadi balik-baliknya ke situ lagi gitu. Kalau sekiranya kejadian yang atau hal yang kita lakukan tadi itu nggak unfaedah, ya udahlah, mending energinya dihemat-hemat untuk sesuatu hal lain yang lebih manfaat gitu ya. Misalnya mikirin desain baru, atau ini bagus banget loh idenya Mbak, remake aja kalung lama, pretelin batunya. Nah ini keren banget ini. Karena kadang-kadang kalung lama itu bahannya bagus-bagus ya, tapi kok nggak laku-laku. Begitu diubah bahannya, tiba-tiba jadi laku. Sedih banget. Jadi mungkin selama ini modelnya kurang diterima oleh pasar gitu ya. Nggak apa-apa. Dari situ kita malah justru bisa ngelihat bahwa ternyata model yang gini lebih laku. Bahkan teman-teman bisa loh bikin kayak postingan yang kayak challenge gitu ya. Jadi kalung dulu, kalung sekarang, bagus yang mana guys, kayak gitu-gitu. Terus ya jadi info-info kayak gitu bisa banget untuk membuat suasana postingan kita tuh nggak monoton cuman posting, terus kasih harga, terus kita kasih keterangan serius, WA only. Gak balas komen di sosmed. Waduh. Jangan gitu banget loh ya guys. Aduh, yang mau beli jadi agak jiper kalau misalnya kita belum sudah kita kasih keterangan-keterangan yang nada serunya banyak gitu. Mbak mau bikin panjang kalungnya berapa Mbak yang standar? Kalung ini modelnya lariat ya. Jadi lariat itu kayak kalung yang panjang banget. Nah ini sebenarnya kalau teman-teman browsing di sosial media, di koleksi Kiki itu juga ada
panjang tutorial panjang kalung-kalung gitu. Kalau misalnya ngetat banget itu choker, terus agak panjang princess, agak segini ada apa, itu ada panjangnya sama ukuran-ukurannya. Nanti saya bantu postingin lagi. Atau tapi paling gampang sih tadi Mbak Hirana ya yang nanya. Kayaknya Mbak Hirana ya. Mbak siapa ya? Aduh saya ini gampang lupa banget, maaf ya. Nah paling gampang sih dipakai aja di kita. Jadi kalungnya kita cobain pakai, terus kita nyaman nggak dengan panjang segini gitu. Kalau perlu bikin foto selfie-nya pas lagi make kalung. Jadi caranya handphone di timer ya, terus di timer 5 detik gitu. Terus kita mundur lari-lari terus dijepret pas kalungnya lagi dipakai. Itu juga akan membantu banget buat orang ngelihat jatuhnya kalung pada saat waktu dipakai dari kita. Nah, jadi cocoknya di ukuran seberapa? Karena gini, ini semoga yang nonton cewek-cewek semua ya. Karena kan kadang-kadang gini ya, orang tuh kayak ngukur panjang kalung 75 cm. Kalau kurus ya panjang tuh nyampe bawah. Tapi kalau misalnya kita punya dada yang maaf ya agak besar gitu, panjang tinggi menuju gundukannya itu aja sudah memendekkan kalungnya gitu ya. Jadi nggak selalu 75 cm itu jatuhnya persis seperti pada patokan standar gambar yang ada di tulisan-tulisan tutorial ya. Jadi harus sambil dicoba biar tahu jatuhnya enak atau enggak gitu. Terus ya kadang-kadang kalungnya pas dilihat bagus ya, pas dipakai enggak banget gitu. Itu juga jadi problema. Ya maaf ya itu istilah guys. Istilah untuk melembutkan dada yang seksi-seksi gitu ya. Aduh, apa sih? Oke, nah selanjutnya kita akan bikin bagian liontinnya. Nah cara bikin bagian liontin ini macam-macam sebenarnya. Bisa juga kita pakai kayak itu plat anting. Biasanya kan ditaruh di plat anting. Tapi sebenarnya bisa nih dijadikan liontin di kalung model ini. Nah cuma bahan yang hari ini saya pakaikan adalah bahan dengan lempengan 3. 1, 2, 3. Oke. Terus kita masukkan eye pin ya di pojok kanan sama kiri. Oke, bismillah. Seperti ini, lalu kita lipat. Nah, menarik. Ini idenya Mbak Yohana, saya setuju banget ya. Kalau kita bikin kalung, kita kerjainnya di atas manekin setengah badan ya, yang untuk jualan baju, itu jatuh kalungnya jauh lebih bagus. Sama kalau kita bikin hairpiece, kita kerjakannya di atas patung yang kepala, dahi, itu juga jatuh hairpiece-nya akan lebih natural. Nah, cuman kalau pilih patung hairpiece, pastikan patungnya yang bisa dipasangi jarum pentul ya. Karena kadang kalau kita pilihnya patung yang licin, itu juga jatuhnya nggak bagus. Oke, kanan sama kiri dipasangin eye pin. Nah, khusus yang di bagian tengah itu dipasangin head pin. Jadi yang ujungnya buntu ya. Oke. Nah. Pendant yang di kalung hitam. Oh, kalung hitam yang panjang itu yang Mbak Novi. Oke, nanti kita bikin yuk kapan-kapan ya. Oke, ini kita buletin juga. Oke. Nah, kalau saya untuk nyamakan posisi kanan dan kiri itu enggak rangkai kanan sendiri, rangkai kiri sendiri. Tapi yang saya lakukan adalah bikin aja satu rangkaian panjang kayak gini. Terus rangkaian kanan digabung ke kiri, rangkaian kiri digabung ke kanan. Jadi ini dibuka. Nah, terus dipasang di sini. Seperti ini. Terus yang sebelah sana dipasang di kiri. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim.
Nah, setelah dia kayak gini, ya, terus bagian atasnya tinggal dibelah jadi 2. Jadi ini kan, nah, seperti ini ya. Atasnya langsung kita buka jadi 2. Teret. Nah, dari sini kita kelihatan bahwa butuh berapa manik nih supaya dia rata. Oh, tapi enggak kok. Ini sudah cukup rata karena atasnya nanti kita kasih kait udang kan. So, ini oke. Kalung panjang nggak perlu kait udang ya Mbak. Nah, sebaiknya sih tetap dikasih kait udang ya. Jadi kayak saya memang pas ngukur di awal untuk misah kanan sama kirinya biar seimbang, itu saya jadikan satu aja dulu, baru saya bagi di bagian paling tengah. Tapi kalau nggak dikasih kait udang, ini karena kadang-kadang ada orang pakai kalungnya sambil pakai konde ya. Jadi dia pakai konde yang tebal. Nah, walaupun ini lingkarnya dimasukkan ke kepala biasa sudah cukup, tapi kalau di sini lagi pakai konde jadi nggak cukup. Nah, makanya perlu ditambahkan kaitan udang di belakang kalung atau bisa juga di bagian pas liontinnya. Tujuannya agar leontinnya bisa digonta-ganti gitu ya. Jadi nggak harus kaitannya ada di atas, bisa juga di bagian bawah. Oke, kemudian kita tinggal pasang di bagian liontinnya. Dan sudah mau jadi. Kalungnya jadi berat ya Mbak. Kalungnya jadi berat karena bahannya batu semua, betul. Jadi kalau kalungnya nggak suka pakai kalung yang berat, teman-teman bisa akalin dengan bahan-bahan yang relatif lebih ringan ya. Misalnya pakai resin atau pakai akrilik. Nah, itu bahan-bahan yang ringan. Tinggal kita modifikasiin aja sama kita tentukan mau dijual ke siapa ya. Jadi kadang-kadang kalau target marketnya itu ibu-ibu yang modis dan siap menderita ya sesaat untuk sebuah kecantikan yang hakiki, itu kita nggak mau pakai yang plastik. Kita lebih suka nggak apa-apa lah berat-berat sedikit gitu ya. Yang penting kelihatan keren. Sama kayak misalnya orang yang suka pakai sepatu hak, walaupun pakai sepatu hak itu jelas tidak senyaman pakai sepatu kets, tapi ya gimana ya, tetap aja kita lebih pedenya itu kalau lagi pakai sepatu hak tadi yang katanya sakit tapi langsung meningkatkan rasa percaya diri lebih tinggi. Ya kan tingginya 7 cm 9 cm. Saya soalnya mencintai sepatu hak lebih banyak ketimbang sepatu sneakers. Ya, jadi balik lagi sih, lebih suka yang ringan atau yang enteng. Nah, itu bisa dijadikan info sebagai keunggulan atau keunikan kalung yang kita buat. Nanti ditaruh di deskripsinya gitu ya. Nah, bener Mbak Christine, menarik banget nih idenya. Jangan, bisa juga dikasih ornamen-ornamen yang ringan nih ya Mbak. Bener kayak misalnya jenis topi-topi ringan ya Mbak Christine, atau bisa juga pakai bola-bola plastik. Itu kita biasanya di koleksi Kiki jualan bola-bola macem-macem ya, parel-parel yang kayak gini. Ini dia akan lebih ringan kalau dirangkai di antara kalung batunya. Nah, ini dia. Ini sengaja saya pilih yang warnanya abu-abu supaya sama kerudung saya cocok. Aduh, ngandung ini ya. Dicocok-cocokin dong ke nanti yang pakai kita ya. Terus kalau teman-teman mau yang unik, itu juga bisa ditambahin sama kayak charm gitu ya. Kan ada yang cam bulu atau cam gambar koin, itu bisa langsung meningkatkan keunikan kalungnya hingga
100%. Nah, ini testimoni dari Mbak Endang ya. Seperti ini Mbak Endang juga salah satu ibu-ibu pejabat guys yang sukanya nggak apa-apa berat-berat dikit ya Mbak Endang ya, yang penting kelihatan keren lah. Karena gimana ya, bahan tuh nggak bohong sih, walaupun banyak sekarang resin-resin yang mirip batu, tapi tetap aja kalau pakainya bahannya batu itu saat jatuh dipakai itu kelihatan lebih natural, ngikutin bentuk badan kita ya. Kalau pakai akrilik tuh kayak ada beberapa jenis yang ngawang atau ngambang gitu kalungnya, sehingga pas dipakai itu kayak ringan gitu ya. Tapi juga cantik sih kalau misalnya kita bisa cocokin sama busana yang dikenakan. Jadi mau apakah itu kalungnya resin, kayu, batu, itu sebenarnya kayak punya kelompok penggemarnya sendiri-sendiri. Tinggal kita perlu lebih kayak kreatif menemukan kelompok-kelompok itu. Oke nih tampilannya guys, kurang lebihnya. Batunya masih banyak ya. Mau dipakai semua atau dibikin jadi gelang ya. Nah kalau batunya masih ada seragam bisa juga di rangkas sehingga dia jadi gelang. Jadi bebas ya. Iya bener Mbak Seri. Bros dari akrilik itu kita dulu juga bikin ya. Nah biasanya bros-bros jenis ini itu laku banget kalau dijadikan kayak produk souvenir atau dijadikan hadiah gitu. Mereka sangat suka. Dan akrilik itu juga beberapa warna kelihatan murah, beberapa warna kelihatan mahal ya. Jadi kalau kita pinter milihnya, itu beberapa akrilik akan bikin desainnya jadi kelihatan mewah juga. Jadi memang perlu jam terbang sama kayak ya coba-coba lah ya, sampai bisa menemukan desain yang paling oke. Teret, ini sudah selesai nih sebenarnya teman-teman. Oke, dijual dong Mbak. Semua dijual ya Mbak Ira ya. Nanti kita posting di katalog koleksi Kiki lengkap dengan harga dan ukurannya, biar nanti Mbak Ira bisa ngecek-ngecek dulu sebelum beli apakah sudah sesuai atau belum dengan desainnya. Nah ini menarik banget pertanyaan Mbak Rains ya, gimana nentuin harga kalung kalau kalungnya seperti ini Mbak Kiki. Nah kalung yang saya buat juga beberapa gelang-gelang yang baru saya posting di katalog koleksi Kiki itu sebenarnya pakai bahan-bahan yang sudah lama banget ada di stok kita, ada di gudang kita, dan menjadi harta kekayaan yang gak kepake-kepake. Mungkin teman-teman juga pernah ya ngalaminnya ya. Nah dari situ sebenarnya kita bisa ngelihat barang ini sebagai bahan baku yang unik, alias kalau orang beli lagi pun belum tentu nemu batu yang sama kayak gini, ya nggak? Because ya kita aja sengaja nyimpen ini dari bertahun-tahun yang silam gitu. Artinya kita bisa beri harga di atas harga rata-rata. Maksudnya kalau misalnya batu tabung ini satu butirnya kayak harganya 10.000 gitu ya. Ini pakai batu tabung berapa banyak gitu. Oh iya, tinggal dikalikan bahan baku yang digunakan. Cara paling mudah untuk menentukan harga jual, bahan bakunya berapa, kalikan aja 2. Itu sudah pasti kita untung. Kenapa dikalikan 2? Karena sebenarnya dari situ ada uang untuk kreativitas kita mendesain. Terus ada persentase untuk reseller kita atau biaya penjualan. Jadi mungkin sekarang kita masih jualannya langsung posting di Instagram kita, yang jualan kita, yang packing kita, yang keluhan kita, yang motret kita, modelnya kita. Ya namanya juga usaha sendiri ya, jadi semuanya dikerjain sendirian. Tapi bukan nggak mungkin setelah nanti usaha kita tambah gede gitu ya, terus nggak mungkin kita bisa ngerjain semuanya sendirian guys.
Artinya teman-teman harus milih, mau fokus di bagian produksi, fokus di desain-desainnya, atau mau fokus di bagian penjualan. Kalau teman-teman mau fokus di bagian penjualan, artinya semua strategi marketingnya teman-teman yang bikin, desainnya mungkin nanti hanya kita yang gambar, model awalnya kita yang buat, tapi jumlah berikutnya itu dilakukan oleh orang lain ya. Jadi kita kayak minta tolong orang atau mempekerjakan orang untuk membantu usaha kita jadi lebih maju. Nah, artinya kalau kita di bagian penjualan atau di bagian depan lah ya yang langsung ketemu dengan customer, maka kita akan mengeluarkan biaya produksi untuk membayar jasa baik orang-orang yang membantu di bagian produksi. Ya. Nah, dapatnya dari mana? Berapa persen mereka dapat? Itu diambilkan dari ya tadi katakanlah bahan bakunya habis 100.000, kalungnya dijual 200.000. Kita bisa bagi 30.000, jadi kan 200.000 keuntungannya 100.000 tuh. Tapi 30.000-nya bisa kita kasihkan kepada tim yang bikin. Terus 20.000 sisanya kita masukkan sebagai dana cadangan kalau terjadi suatu tabungan dan sebagainya ya. Terus 100.000-nya dikembalikan lagi ke dalam modal, 50.000-nya bisa kita simpan juga untuk biaya lain-lain atau untuk biaya lain-lain tuh misalnya biaya packaging, terus biaya promosi. Kadang kan harga pembukaan kalung ini 200.000, setelah 3 bulan kok nggak laku-laku ya. Nah, maka pada bulan keempat kita akan melakukan super sale, diskon gitu. Nah, itu diambil dari mana? Diambil dari biaya yang sudah kita rencanakan di angka 100.000-nya tadi. Itulah. Itu cara yang pertama ya, dikalikan 2. Cara menentukan harga jual yang berikutnya adalah dengan ya memang pakai hitung-hitungan yang rapi, bahan bakunya berapa, terus kita mau keuntungan berapa, biaya-biaya yang sudah dikeluarkan itu berapa. Kita hitung semuanya memang benar-benar dihitung gitu. Nah cuma problemnya adalah ketika bahan bakunya nggak habis, itu biasanya akan ada sisa di perhitungannya itu jadi lebih rumit. Katakanlah misalnya kalau satu untai batu harganya 55.000 ya. Kalau satu untai batu habis jadi satu kalung gampang masukinnya. Tapi kalau misalnya batu 55.000 pakai 2 butir, batu 10.000 pakai 3 butir, batu ini pakai 2 butir, ring 5.000 cuman pakai berapa butir gitu kan agak ribet ya. Nah, makanya tips yang kedua yang menentukan harga jual dengan nambahin semua biaya-biayanya terus kita masukkan persentase bunga yang mau dibutuhkan, itu hanya saya terapkan untuk produk-produk yang bahan bakunya langsung habis. Jadi misalnya kayak kalau saya bikin maternity dagu wire yang kayak gini, ya, ini langsung kawatnya berapa banyak, terus batunya berapa banyak, langsung dibikin, langsung dihabisin. Atau kalau misalnya saya bikin bros yang satu seri khusus, kayak 24 bros wire batu bengkok, itu biasanya bahan bakunya langsung habis. Itu harganya langsung bisa saya tentukan fix di biasanya 45.000, 50.000. Kenapa kok bisa murah? Iya, karena bahan baku yang dibeli dalam jumlah banyak sama bahan baku yang dibeli sedikit itu jelas berbeda ya. Ya dari ongkos kirimnya aja lah guys. Kalau kita misalnya belanja ke koleksi Kiki, aku minggu ini belanja 100.000, tambah ongkir 20.000, 120.000. Minggu depan belanja lagi 50.000, tambah ongkir 20.000 jadi 70.000. Terus minggu depannya lagi belanja 100.000 lagi, tambah ongkir 20.000. Jadi belanjanya 250.000, ongkirnya 60.000 ya kan. Padahal 250.000 itu 1 kilo gitu. Jadi kalau misalnya 250.000 kita tabung dulu, baru kemudian kita belanjakan, biar ongkos kirimnya sekalian 20.000 aja, maka biaya produksi kita sebenarnya hanya 270.000, bukan 310.000. Nah, hal ini kecil sih, tapi kalau belanjaannya udah banyak dan berkali-kali ya ketidakmampuan kita mengontrol biaya-biaya kayak gitu akan jadi besar juga gitu pada akhirnya. Terus kayak yang paling sederhana ya, motong stringing cable nih. Stringing cable ini kan
sebenarnya mahal ya harganya. Terus juga barangnya susah ditemukan. Tapi kita tuh kalau motong bikin kalung sengaja panjang gitu. Soalnya Mbak kalau motongnya mepet itu nanti takutnya nanti lepas pas lagi dibikin gitu kan, kita suka bilang gitu ya. Karena kita cemas dong dia lepas nanti malah ngulang lagi gitu. Padahal tau nggak, begitu kita bikin kalung, bikin gelang ya, gelangnya cuma 20 cm, terus kita motongnya string kabelnya 40 cm gitu ya. Terus 20 cm-nya kebuang, 20 cm, 20 cm, 20 cm, digabungin jadi 5 meter. Jadi banyak juga gitu. Coba kalau misalnya kita tetap aja potong 22 cm, tapi di sini dikasih selotip sama dikasih selotip. Jadi kalau mau dibikin, pas mau naruh kita selotipin dulu tuh supaya dia nggak merodolisasi ya. Nah, tapi kan string kabel yang kebuang jadi nggak banyak gitu. Makanya kalau teman-teman bikin bros akan sangat bagus sekali kalau dibikin catatan. Untuk desain ini kita pakai kawatnya cuma 40 cm, desain ini 50 cm, desain ini 60 cm. Karena kayak 10 cm 10 cm kawat yang kebuang nggak kepake itu kalau digabungin itu akan pengaruh loh di biaya produksi. Mungkin waktu kita bikinnya masih satu-satu nggak kerasa, tapi kalau kita sudah istilahnya bikin untuk orderan souvenir yang jumlahnya 100, langsung modelnya sama semua. Nah, kalau kita bisa berhemat hal-hal kecil itu, harga produksi kita juga akan sangat efisien gitu ya, mungkin bahasanya. Iya, bener banget. Jadi nggak harus harga produknya yang dimahal-mahalin ya. Tapi penting juga untuk melakukan efisiensi di bahan baku. Jadi kalau misalnya kita kayak kawat yang tumpul, biasanya kan, kawatnya tumpul nih, nggak bisa dipakai, buang gitu. Padahal mungkin kawat tumpul ini bisa dipakai jadi desain yang lain atau bermanfaat yang lain. Terus kadang-kadang saya juga beli satu renteng panjang, itu ada manik-manik yang mutiara sintetis gitu ya, itu ngelupas. Sebel banget kan. Mau dijual lagi juga nggak bisa, tapi mau dipakai juga kayaknya nggak enak dong kalau misalnya jualan terus jelek gitu kan kualitas mutiaranya. Nah terus diapain dong? Nah itu biasanya kita tetap simpan, saya tetap simpan ya. Terus saya bungkus pakai kain gitu, jadi bagian brodolnya ketutupan sama kainnya. Itu juga bisa jadi salah satu penghematan. Atau pokoknya jangan cepat-cepat buang sesuatu deh, simpan dulu aja. Yang penting kelompokkan supaya kalau kita cari mudah, dan siapa tahu bahan-bahan yang kayaknya sekarang kelihatan tidak bisa digunakan itu bisa menjadi sebuah harta karun yang berharga di kelak kemudian hari. Aduh cepet banget nih ngomongnya. Oke guys, kira-kira gitu ya. Selamat nyobain di rumah. Jangan lupa nanti kalau posting tag ya, kita mention hasil karyanya. Dan kali ini saya akan umumkan nama-nama pemenang yang mendapatkan hadiah paket belajar praktek satu kalung seperti di tutorial minggu lalu ya. Dan yang pertama adalah Mbak jeng. Kok gak ada bunyinya? Oke, Mbak Hikaru Hamida. Oke, selamat ya Mbak Hamida. Terus yang kedua itu adalah Mbak Ira Amalia. Selamat Mbak Ira Amalia. Terus yang ketiga adalah Mbak Arik Susana. Selamat Mbak Arik. Keempat ada Mbak De Yose. DE Yose ya. Selamat juga. Dan yang kelima itu namanya agak susah nih. DV_SK2. Mungkin namanya Devi Ska. Gitu ya. Tapi yang jelas nanti nama-nama itu akan saya posting juga di feednya Koleksi Kiki biar bisa langsung menghubungi kita ya. Kirim alamat, nomor telepon supaya hadiahnya bisa langsung kita kirimkan hari ini ke rumah teman-teman. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Dadah.